Inilah muhtadin itu ini Pak. Mungkin di lebih sopan santun ini. Nggih kadosi jenengan ya Rasul sing bimbing kula ning sejatine kabeh iku Gusti. Nek syariate memang makhluk itu, ning hakikat sejatine Gusti. Itulah di dalam ilmu sejati disebut guru sejati ya kuwi. Ya Allah itu. Bapak Ibu, ini tauhid yang paling tinggi muncul di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Muhammad, aku tidak akan pernah mengutus utusan sebelummu termasuk dirimu manakala kau tidak mau menerima wahyu inti ini. Wahyu yang menghantarkan dan mendidik para ruhaniyah hambaku untuk sampai padaku Allah. Mana? La ilaha illa ana. Sebetulnya Pak, mudah sekali. Tinggal kita mau lakukan apa enggak. Dan ini dilakukan setiap saat dan waktu. Jenengan dahar, tinggal mau melakukan enggak. Hati itu melepaskan keakuannya hamba yang bisa makan. Gak usah diucap Pak, tapi dirasakan, diimani dengan proses apa yang terjadi pada makan ini semata-mata di situ ada Allah sebagai penggerak. Akhirnya seakan-akan tangan ini bisa bergerak sendiri. Mungkin berhenti di situ. Lanjutkan ke ana, itu tadi muraqabah. Lanjutkan ke musyahadah. Kalau muraqabah ada dua, ada yang digerakkan, ada yang menggerakkan. Iman kita sudah di situ. Lanjutkan ke musyahadah. Apa? Ketika pergerakan itu gerakku Allah. Tapi nggih tulung pun diomong ning jaba. Iku cukup dirasa di hati, diimani di hati kalau aku iki Allah. Lah itu. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Fa'budun. Ajaklah Muhammad mereka untuk menyembah aku. Ini Rasulullah diperintahkan secara hukum syariah untuk mengajak umatnya untuk sampai ke makrifat ini. Bila mana ada tokoh atau orang lain yang memunculkan satu makalah yang mengatakan bahwa Rasulullah dulu tidak menyampaikan hal ini, mohon maaf Pak, mohon maaf sekali lagi, saya kurang sependapat. Karena apa? Saya menemukan dalil tentang la ilaha illa ana ini, khususnya yang menekan dalam diri saya bahwasanya Rasulullah juga menyampaikan itu di surat Al-Anbiya 25. Logika saya mengatakan manakala Rasulullah tidak menyampaikan, tidak menerima wahyu, gak mungkin akan muncul surat Al-Anbiya ayat 25. Berarti kemunculan surat Al-Anbiya 25 itu secara langsung atau tidak langsung menegaskan bahwasanya semua Rasulullah itu mengajak umatnya sampai ke makrifat Allah. Urusan jenengan torikoi lewat apa monggo, gak usah gegeran Pak, temen gak usah gegeran. Aku prihatin di YouTube
baru-baru ini tadi dibuka lagi terkait masalah sanad, terkait masalah nasab, saling tuduh dan menuduh. Menurut saya umat Islam gak manfaat itu, gak manfaat, karena kita masih terjebak dengan hablum minanas, saling mengklaim yang benar saya, kau salah, yang benar kau, yang kamu salah. Udah, berhenti, sibukkan hatimu bagaimana lekas wusul, itu aja, gak usah ribut terkait masalah thoriqoh berbeda, ribut perkara nasab, ribut perkara sanad. Lu iku lho sik mumet-mumet urusan makhluk. Udah berhentilah, tolong berhentilah, sibukkan hati bagaimana caranya kita menekan jamaah kita, menekan umat kita untuk wusul. Untuk wusul berarti ini tidak lepas dari hablum minallah. Tadi sudah dikatakan, bukan sesungguhnya bukan kaum Muhammad yang memberikan petunjuk, tapi aku, Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Man ing wong yasha, yang digendaki Allah. Enggak menyentuh masalah nasab Pak di sini. Enggak. Enggak berbicara masalah sanad, enggak. Man ing wong yasa'u kang ngersakake sapa Allah ing man, siapa yang dikersakno? Jawabannya ada di surat Az-Zumar 18. Alladzina yastami'unal qaul wa yattabi'una ahsanahu. Merekalah yang ketika mendengarkan wejangan Rasulullah greget hati. Tahu greget ya? Membuka hati. Apa wejangan Rasulullah? Ya, ketasawufan ini. Sebab dengan begitu, dengan ilmu tauhid ini akan memahamkan diri kita untuk melakukan zikir nafi dan zikir isbat. Kita akan menemukan sirul asrar, su'aul basirah ke ainul basirah. Kita akan menemukan tahalli untuk menuju tajali. Kita akan meninggalkan yakfur bitaghut, iman selain Allah. Setelah itu wa yu'min billah, imannya benar-benar terhadap Allah. Seperti halnya apa yang telah diceritakan, sejarah yang tidak bisa kita lupakan terhadap beliau Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim sebelum makrifat, ya mohon maaf, sebelum dikatakan bertemu Allah, beliau juga kebingungan seperti jenengan kali kula. Ya. Dibuka surat Al-An'am 76, 77, 78, menceritakan beliau itu sempat menerka bintang itu Allah, bulan itu Allah. Nah, ketika bulan bintang itu tidak ada bersamaan munculnya siang hari, maka dia yakin itu bukan Tuhan. Beralihlah matahari. Ketika berselang ghurubu syamsi, datangnya malam hari, hilanglah matahari, beliau yakin itu matahari bukan Tuhan, bukan Allah. Bingung, menunjukkan kebingungan. Jadi kan goleki Allah mumet seperti kitiran ya. Lah iya, setiap hari, tiap saat, tiap waktu sholat
Mengapa nggak bisa bertemu Allah? Bingung Pak, iki orang bingung. Orang bingung Jangan katakan orang sesat, janganlah. Orang bingung itu lebih sederhana. Kados seperti kita waktu di SD Pak, di MI atau di SMP pelajaran, wong kita itu kalau diulang matematika itu katanya sih pelajaran momok, pelajaran sing gak disenengi. Dikasih waktu THB ujian 3 tambah 3, karena kita nggak tahu dulu pelajaran matematika bolos, alasannya ning guru ini mencret, jadi gak melebu, gak bisa Pak jawab 6 itu, bingung, tolah ngiwo, tolah ningen, tolah ngiwo, nyuntu kancan, nggak ada keimanan yakin kalau 6 nggak ada, wong nggak paham, itu orang bingung, nggak bisa jawab Pak. Hati klik yakin ini jawaban yang benar, tidak bisa Pak. Mungkin jenengan pernah ngalami nggih? Entah pelajaran nopo. Kadang-kadang sekarang kan enak, A, B, C disuruh milih, lah gitu toh. Nggak bisa yakin sampean, karena memang tidak tahu. Sama Pak, Nabi Ibrahim kebingungan. Lah, letak ketidakbingungannya beliau itu jatuh dalam surat Al-An'am 79. Mboten bingung sudah itu. Itu loh sering sampean baca. Setiap sholat sampean baca. Entah aku nggak tahu jenengan dong apa ndak maksudnya. Aku nggak tahu loh ya. Entah dong apa ndak, tapi yang jelas sampai disunahkan untuk membaca doa iftitah sebelum membaca Fatihah. Ku petik inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ardo hanifan. Hanifau wa ma ana minal musyrikin. Ini letak proses benarnya Nabi Ibrahim ketemu pada Allah. Sesungguhnya ku hadapkan wajah ruhku wajhiyah terhadap wajah Allah. Wajhiyah itu wajah Allah. Nah ini, oleh karena ilmu tauhid yang ada di dalam hati tabi'in as-solihin sebagai penerus Rasulullah mutlak, sebagai penerus Rasulullah sempurna, ini ditolak, maka tuas kita baca. Tidak ada aplikasi ruhaniah kita untuk melaksanakan tersebut, nggak ada. Pokoknya tak woco sunnah. Ternyata Bapak Ibu, ketika yahdi mayyasha, orang yang digendaki, yaitu alladzina yastami'unal qaul, sudah mendengarkan, meng-welcome hati ini, membuka hati ini terhadap wejangan Rasulullah, wa yattabi'una aksana, dilanjutkan dengan kholwat, dengan membawa kunci sirul asrar. Maka ini wajah tu, sesungguhnya ku arahkan wajah ruhku. Ndi wajah ruh? Nek wajah jasad ya iki, ada yang gondol, ada yang enggak, ada yang sudah putih rambutnya, ada yang hitam, kadang hitamnya disemir, nah, ada yang jenggoten, ada yang enggak. Mungkin iki wajah jasmani. Nyun sewu, tak jamin umur 91 welek.
nggak sengganteng, nggak secantik waktu umur 30 atau 40. Ngoten nggih? Tapi yang dimaksud wajah ruh adalah imanul haq, iman yang benar. Iman yang benar adalah iman yang sudah diihsan. Islam, iman, ihsan. Iman yang ihsan itulah wajah ruh. Iman yang benar itu iman yang bagaimana? Iman yang sudah tidak lagi hati jenengan, apa yang muncul dalam diri jenengan atau luar diri jenengan itu datangnya dari makhluk. Tidak, sudah. Berarti datangnya hanya illa bil. Lah inilah iman yang ihsan. Sehingga Rasulullah ketika saat kumpul kali sahabat, ada seorang pemuda masuk, ternyata itu malaikat Jibril bertanya tentang ihsan. Rasulullah jawab, anta budallaha ka'annaka taro. Ketika kau menyembah, ketika jasadmu itu beramal, jadi di situ antak Buddha itu pun sampean maksud hanya sholat saja secara syariat, jangan loh Pak ya, seluruhnya, aktivitas seluruhnya. Dalil mana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya jenengan kepanggih Allah, bertemu Allah itu tidak hanya di dalam sholat secara syariat saja, enggak, di dalam aktivitas apapun. Kalau di situ telah terjadi itsbat, maka itulah bertemu Allah. Inni wajahtu, sesungguhnya aku arahkan wajah ruhku. Berarti iman ini sampai harus iman bahwasanya apa yang muncul pada diri jenengan atau di luar diri jenengan itu sang yang berperan Allah. Aku Allah. Inilah wajah ruh aslinya. Berhubung wajah ruh aslinya ini imannya benar, ini ketika akil balik dirusak oleh sifat basariah nafsu lewat wazuyyina linnasi hubbus syahawah, ditaruhlah hubbus syahawah, kesenangan dunia, maka wajah sampean kali kula roh ini berubah. Ulaika kal an'am balhum adol, seperti kilpat sikile papa. Ya sudah, balhum adol, bahkan lebih jelek. Oleh karena keadaan wajah umat manusia khususnya seperti itu, maka wama arsalnaka illa rahmatalil alamin. Muhammad, aku tidak mengutus dirimu ke dunia ini kecuali membawa rahmat, kecuali kau membawa rahmat untuk terhadap umat itu. Artinya sing wajai kilpat, sing artinya iman kita tadi selain pada Allah, biar imannya kita pada Allah. Itu loh maksudnya. Wajhiyah, ku arahkan wajah Allah. Mana wajah Allah ini Pak? Ya hidup. Di manakah? Ya di mana-mana. Dan tidak kemana-mana. Kalau aku ngomong ya dohir ya batin, berarti Allah bertempat. Padahal ayatnya seperti itu. Oke, itu proses mawon. Ya wis di mana-mana dan tidak kemana-mana. Dengan bahasa wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya wis iku ae. Ya itu. Berarti prakteknya ya napa? Ketika jenengan mulai takbiratul ihram sampai salam, ati jenengan sibuk di dalam iman yang benar.
Bahasa proses, iya ya. Saya berdiri ki, siapa yang mendirikan? Jelas jawabannya Allah. Allah di dalam, Allah di luar. Udah, nggak apa-apa masa masih toh sholat sampai niki lama. Resapono. Sadarlah dirimu bahwasanya ketika kau berdiri itu ada kehadiran Allah di dalam dan di luar dirimu, sehingga seakan-akan kau bisa berdiri sendiri, padahal itu ada yang mendiri. Roko jenengan kudu merasakan kehadiran Allah ini, mengimani hanya hidup itu. Ini kan wassolatil wusta Pak Bu, ini kan sholat daim. Ini wajah tu wajiyah, sifatnya wajiyah lilladzi fataras samawati wal ardo. Dialah zat yang menciptakan, yang menguasai, yang menggerakkan alam rohani dengan alam jasmani. Fis samawati wal ard. Hanifan, olehnya kamu madhep iku plek, ngoten lho Pak, ngerti plek? Ya apa ya? Hanifan, wis gak toleh-toleh gitu loh Pak. Ojo ingat lainnya. Jangan ingat istri, ingat anak, ingat jangan. Itu namanya toleh-toleh. Itu berarti tidak hanifan. Kalau hanifan plek, berarti sampean harus keyakinan penuh, nggak ada rasa mamang kalau ini katanya sesat, cari ndak. Barulah di situ ditaukiti kalimat berikutnya, wama ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Itu Nabi Ibrahim disampaikan. Berani, harus berani. Rasul nek gak berani tutup Rasul estu. Tapi resiko nih Pak, bayu sampean ningali sejarah para nabi dan rasul, para rasul ketika menyampaikan tentang anak, inti daripada wahyu, keakuan Allah, makrifat, Nabi Ibrahim sampai dibong, dibakar. Iya tak? Di situ dalam surat apa itu saya lupa. Nah, ketika hati beliau sudah pada titik makrifat, qalbin salim, itu beliau menghadap terhadap ayahandanya, kaumnya yang sama menyembah berhala. Dikatakan di situ, apa yang kau sembah tidak bisa apa-apa, kau minta apa terhadapnya, enggak akan pernah bisa. Berani beliau itu. Akhirnya sampai berhala-berhala itu ditendang ya, dipukul oleh beliau Nabiullah Ibrahim dengan harapan supaya tidak dibuat penyembahan oleh kaum tersebut. Tapi para pemuja-pemuja berhala enggak nerima, terutama Raja Namrud ya. Akhirnya Nabi Ibrahim kesimpulannya dibakar. Artinya Anda akan terasa panas dengan isi dunia manakala kau itu belum nafi isbat. Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Memang betul Pak, api ku sifatnya panas. Sifatnya panas. Tapi mungsuh Allah, wong api ku makhluk gitu. Yang menciptakan iku Allah, diperintahkan secara syariat, api jadilah sifatmu dingin untuk Adam, untuk Ibrahim, mohon maaf, dan jadilah sifat
dirimu panas untuk yang lain. Yang lain berarti termasuk Raja Namrud dan penyembah-penyembah itu. Aslinya iku kinayah. Api dunia itu Pak. Kesenangan dunia. Sampeyan lihat. Sumber persoalan adalah dunia.